Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang IPA. Materi kita masih melanjutkan materi kemarin yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang mekanisme pernafasan pada manusia dan juga gangguan pada sistem pernafasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan kita. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana mekanisme pernafasan pada manusia, silahkan kalian simak video berikut ini ya. Nah, kita lihat ya, seperti ini nih. Oksigen akan masuk melalui rongga hidung, melewati faring-laring, masuk ke dalam trakea, lalu kemudian bercabang dua ya, masuk ke dalam bronkus, bronkiolus, lalu di ujung ketika sampai di alveolus akan terjadi pertukaran, oksigen masuk ke dalam darah dan darah melepaskan karbon dioksida, lalu karbon dioksida dibawa lagi dari alveolus ke bronkiolus, lalu ke bronkus, lewat trakea, melewati faring dan laring dan keluar lagi melalui rongga hidung. Terjadilah ekspirasi, yaitu pengeluaran karbon dioksida. Nah, sekarang kita lihat ya mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Bagaimana udara bisa masuk? Itu melibatkan otot-otot antar tulang rusuk serta tulang rusuk dan diafragma. Pada saat inspirasi, otot antar tulang rusuk kontraksi dan diafragma juga kontraksi, sehingga volume dadanya mengembang dan udara masuk ke dalam paru-paru. Sementara pada proses ekspirasi, otot antar tulang rusuk akan relaksasi dan diafragma juga relaksasi sehingga diafragma melengkung, sehingga rongga dada mengecil dan paru-paru menguncup, jadi udara keluar. Jadi urutannya seperti ini ya. Yang pertama untuk pernapasan dada, pada saat udara masuk, otot antar tulang rusuk yang kontraksi menyebabkan tulang rusuk terangkat sehingga rongga dada membesar, tekanan paru-paru akan mengecil sehingga udara luar menekan masuk. Sementara pada saat ekspirasi, otot antar tulang rusuknya akan relaksasi sehingga tulang rusuk turun menyebabkan rongga dada mengecil. Rongga dada yang mengecil menyebabkan tekanan pada paru-paru akan membesar. Tekanan paru-paru yang membesar itu akan membuat udara di dalam paru-paru menekan keluar. Nah, itu ya, itu urutan pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Sementara pada pernapasan perut, kita menggunakan otot diafragma. Diafragma adalah sekat pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Nah, pada saat inspirasi, diafragma akan kontraksi sehingga diafragma mendatar. Diafragma yang mendatar memperbesar rongga dada sehingga tekanan paru-paru akan mengecil dan udara dari luar menekan masuk. Sebaliknya, saat ekspirasi, diafragma akan relaksasi dan melengkung. Diafragma yang melengkung menyebabkan rongga dada akan mengecil dan tekanan di dalam paru-paru akan semakin besar. Tekanan yang besar itu menyebabkan udara menekan keluar. Nah, itu perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Sekarang kita lihat perbedaan antara pernapasan internal dan pernapasan eksternal ya. Pernapasan internal adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan sel-sel di seluruh tubuh. Jadi darah yang dibawa oleh pembuluh kapiler akan melepaskan oksigen ke sel dan sel melepaskan karbon dioksida ke dalam darah. Berikutnya pernapasan eksternal adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan alveolus paru-paru. Jadi alveolus memberikan oksigen ke dalam darah yang ada di pembuluh kapiler dan darah yang ada di dalam pembuluh kapiler melepaskan CO2 ke alveolus untuk dihembuskan. Selanjutnya kita akan membahas kapasitas paru-paru. Ada beberapa macam kapasitas paru-paru. Yang pertama adalah udara tidal atau volume tidal. Volume tidal atau volume pernapasan itu adalah udara yang dihirup atau dihembuskan saat pernapasan normal, volumenya sekitar 500 cc atau setengah liter. Berikutnya udara komplementer inspirasi. Udara komplementer ini adalah udara yang masih bisa kita hirup maksimum setelah kita melakukan inspirasi normal. Biasanya volumenya sekitar 1500 cc. Selanjutnya ada pula udara cadangan ekspirasi, yaitu udara yang masih bisa kita hembuskan sekuat-kuatnya setelah menghembus biasa. Biasanya digunakan oleh perenang atau penyanyi. Kapasitasnya kurang lebih 1500 cc, bisa juga diperbesar dengan latihan. Kemudian yang keempat ada juga udara residu, yaitu udara yang tersisa di dalam paru-paru setelah kita melakukan ekspirasi maksimal. Berfungsi untuk menjaga volume paru-paru, volumenya sekitar 1000 cc.
Nah, udara pernapasan biasa atau volume tidal ditambah cadangan inspirasi ditambah cadangan ekspirasi itu adalah kapasitas vital. Jadi, kapasitas vital itu sekitar 3.500 cc. Volume tidal 500, cadangan inspirasi 1.500, dan cadangan ekspirasi 1.500 cc. Selanjutnya, kapasitas tidal yang ditambahkan dengan volume residu kita sebut volume total paru-paru. Volume total paru-paru sekitar 4.500 cc, yaitu kapasitas tidal 3.500 cc yang ditambahkan dengan volume residu 1.000 cc. Jadi kapasitas total paru-paru kita adalah sekitar 4.500 cc. Nah, ini adalah grafik tentang kapasitas paru-paru kita ya. Jadi ini ada 500 mili. 500 mili itu adalah volume tidal. Jadi volume udara pernafasan biasa saat kita bernafas biasa atau normal. Kemudian yang ini ada 1.500 itu adalah volume cadangan inspirasi atau udara komplementer. Jadi tadi menurut penjelasan udara masih bisa kita hirup setelah kita melakukan pernafasan biasa. Kemudian ada juga yang di bawahnya volume cadangan ekspirasi. Jadi yang udara yang masih bisa kita keluarkan saat kita setelah bernafas biasa. Dan di sini tadi ada kapasitas vital itu antara volume tidal ditambah dengan cadangan inspirasi ditambah dengan cadangan ekspirasi itu menghasilkan kapasitas vital 3.500 cc. Kemudian ada udara sisa, volume sisa. Jadi di paru-paru ada sisa udara sebanyak 1.000 cc atau 1.000 mili. Kemudian namanya volume total berarti semua dijumlahkan ya. Dari 500 cc, 1.500 cc, 1.500 cc ditambah 1.000 cc jadi 4.500 cc untuk volume total paru-paru kita. Nah, berikutnya ada faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang pertama ada usia. Jadi di sini usia anak-anak frekuensi pernafasannya jauh lebih banyak daripada orang dewasa. Kenapa? Ya karena mereka aktivitasnya lebih banyak. Selain itu juga dalam masa pertumbuhan. Yang kedua ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini secara umum laki-laki mempunyai frekuensi pernafasan yang lebih tinggi atau lebih banyak daripada perempuan. Karena aktivitas laki-laki kebanyakan juga lebih banyak dan lebih berat daripada perempuan. Yang ketiga ada suhu tubuh. Suhu tubuh yang semakin tinggi akan membuat kebutuhan oksigen kita juga semakin tinggi, sehingga frekuensi pernafasannya juga akan semakin banyak. Yang keempat ada posisi tubuh. Jadi pada saat sedang berdiri, otot berkontraksi, itu frekuensi pernafasannya jauh lebih banyak daripada kita duduk atau sedang istirahat, ya, karena membutuhkan energi yang lebih besar juga. Terakhir ada jenis kegiatan. Jenis kegiatan. Jadi seseorang yang mempunyai aktivitas yang lebih banyak, frekuensinya untuk pernafasan juga akan lebih banyak. Karena tadi alasannya kebutuhan oksigen mereka juga lebih banyak. Terakhir ada gangguan pada sistem pernafasan dan upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Jadi ini ada berbagai macam penyakit ya yang menyerang sistem pernafasan kita. Yang pertama ada asma. Asma. Apa itu asma? Asma adalah penyempitan saluran pernafasan. Biasanya orangnya akan mengalami gejala seperti kesulitan bernafas, sesak nafas, dan disertai bunyi. Gitu. Penyebabnya bisa alergen, berupa asap, asap rokok, debu, dan juga rambut-rambut halus. Mencegahnya menghindari masuknya alergen, kemudian menjaga kebersihan, jadi segala sesuatu yang buat alergi kita bersihkan, dan memakai inhaler atau alat hisap itu ya misalkan kita udah terkena asma dulu, jadi kayak dimasukkan ke mulut kita yang membantu kita untuk bernafas. Kemudian ada TBC atau tuberkulosis, yaitu peradangan dinding alveolus, di mana penderita akan mudah lelah, demam, sulit bernafas, dan disertai juga batuk berdarah. Penyebab dari TBC ini adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi
ini ada tuberkulosis, maka dia menyebabkan penyakit TBC atau tuberkulosis. Bagaimana mencegahnya? Dengan pemberian vaksin. Jadi ada vaksin BCG dan jenis-jenis obat. Bisa dibaca sendiri ya untuk jenis obat-obatnya, mulai dari isoazid sampai etambutol. Itu untuk yang sudah menderita. Kalau yang belum bisa diberi vaksin BCG tadi. Kemudian yang sedang hits, penyakit yang sedang hits ada COVID-19, yaitu penyakit pada sistem pernafasan manusia yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Jadi gejalanya seperti demam, batuk kering, dan juga anosmia atau kehilangan kemampuan untuk membau dan merasa. Jadi setelah tadi disebabkan oleh virus, karena dia disebabkan virus, maka mudah sekali menular. Mencegahnya dengan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan juga interaksi. Kemudian selanjutnya ada pneumonia. Pneumonia itu adalah radang paru-paru pada bagian bronkiolus dan alveolus. Gejalanya berupa batuk berdahak, sesak nafas, sakit pada bagian dada, dan demam. Kalau pneumonia ini disebabkan bakteri Streptococcus pneumoniae. Ya, ada belakangnya itu menjadi penanda penyakit apa. Pneumoniae berarti dia menyebabkan penyakit pneumonia. Dan ini membuat teradanya cairan kental atau di dalam paru-paru. Bisa dikatakan kayak paru-paru basah gitu ya. Jadi ada cairannya. Nah, untuk pneumonia ini bisa diberi vaksin IPD atau yang sudah menderita juga bisa diberi antibiotik sejenis ampicillin sampai amikasin, dan juga dilakukan penyedotan cairan di paru-paru karena kan pasti fungsi dari paru-paru terganggu karena ada cairannya. Kemudian ada flu, influenza yang juga sering menyerang kita, gangguan sistem pernafasan yang ditandai dengan gejala hidung tersumbat, demam, sakit kepala, batuk, pilek, dan bersin-bersin. Untuk influenza ini disebabkan oleh virus influenza sejenis orthomisovirus. Dan bagaimana cara mencegah kita supaya terhindar dari penyakit flu? Bisa dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, makan makanan yang bergizi, olahraga, cukup istirahat, dan juga menerapkan pola hidup bersih. Kemudian ada kanker paru-paru, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel pada paru-paru yang tidak terkendali. Jadi gejalanya berupa batuk berdarah, nafas pendek, berat badan yang berkurang, sakit pada bagian dada. Penyebabnya apa sih? Kanker paru-paru lebih disebabkan oleh zat-zat yang bersifat karsinogenik, berarti beracun di sini. Contohnya adalah asap rokok, debu-debu asbes atau kayak polusi udara karena banyak udara yang tercemar. Bagaimana mencegahnya? Tidak merokok dan menghindari asap rokok. Baik perokok pasif atau perokok aktif itu sama-sama berbahaya dan bisa menyebabkan kanker paru-paru, mulai dari paru-parunya berlubang, kurus, gitu. Jadi tolong dihindari namanya rokok karena berbahaya. Kemudian pada penderita kalau sudah ada kanker paru bisa dilakukan operasi. Bisa dilakukan operasi juga radioterapi untuk menghancurkan sel-sel kankernya. Karena lambat laun pun juga kalau sel-sel kanker dibiarkan akan meninggal. Kemudian ada emfisema, yaitu penyakit yang terjadi karena ketidaknormalan susunan alveolus berupa hilangnya elastisitas alveolus. Jadi ada kesulitan bernafas, batuk kronis, dan juga sesak nafas. Penyebabnya masih sama ya, ada asap rokok dan juga polusi udara. Mencegahnya jelas untuk tidak merokok. Kemudian penderita bisa melakukan terapi paru-paru, kemudian terapi oksigen, operasi pengurangan volume paru-paru, dan transplantasi. Transplantasi berarti kayak mengganti paru-parunya karena udah rusak dan tidak berfungsi secara maksimal. Oke, itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Kalian juga bisa membaca buku pegangan kalian, buku PR kalian, dibaca-baca lagi di situ. Kalau ada pertanyaan bisa tanya via WA. Oke, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.